Kalian sering denger gak? Banyak orang ngeluh dan komplain ke pemerintah. Nyalain mereka yang gak becus, banyak nipu, nyuri duit rakyat, bahkan merampas hak rakyat kecil. Ya gak cuma orang-orang itu aja sih, pasti kita juga pernah lah punya pemikiran buruk tentang pemerintah. Apalagi ngelihat sepak terjangnya penuh korupsi. Apaan aja dikorupsi, mulai dari bansos sampai minyak goreng. Mau bayar pajak, lapor SPT aja pasti mikir berkali-kali kan, taruh duit gua dikemanain ya. Tapi kalian tahu nggak, kalau di negara-negara tetangga kita hal yang sama pun terjadi, bahkan bisa jadi lebih buruk. Sekali lagi, ini bukan berarti gua menormalisasi korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, tapi mau ngasih pandangan yang lebih luas aja. Contohnya seperti perebutan kekuasaan di Malaysia tuh dengan kasus 1MDB-nya, atau di Thailand ada pertikaian politik dengan rajanya yang flamboyan, lengkap dengan 20 selirnya. Ada lagi di Filipina dengan presiden Punisher-nya, dan beberapa mantan presidennya yang berakhir masuk penjara. Ya secara kasat mata, hidup di negara tetangga tuh jauh lebih keras. Di Filipina aja lo ketahuan bawa sabu, langsung ditembak. Kalau ngomongin para elit, jarang sih kita dengar ada rakyat yang terpuaskan atas kinerja pemerintah. Ya nggak usah jauh-jauh ngomongin negara-negara Skandinavia ya, yang rakyatnya udah bahagia dan puas, tapi dengan pajaknya 60% itu. Balik ke Indonesia, permasalahannya adalah dengan menyalahkan dan bertengkar sendiri, kita malah nggak ngedapetin apa-apa. Debat kusir yang destruktif dan sama sekali nggak produktif. Jadi kita mesti gimana dong? Nggak boleh ngeluh, pasrah aja sama keadaan. Nah, tonton terus video ini ya, gua akan bahas panjang kali. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kalau kita terus komplain dan ngeluh tentang Indonesia dan pemerintahnya, yang kita salahkan itu negara kita sendiri loh. Tempat kita di mana hidup dan cari makan. Kita ngeluhin negara yang dari lahir kita juga udah di sini. Dari kita belajar sampai bisa kerja. Nyari duit di sini, nyari makan di sini. Terus komplain dan ngeluh juga. Ya istilahnya kayak shit where you eat gitu deh. Pahit dong ya. Sementara walaupun masyarakat negara tetangga sama-sama kesel kayak kita, mereka udah berada dalam posisi yang lebih makmur dari kita saat ini. Nah, apa iya? Coba ya kita cek dari data. Dari pendapatan per kapita udah bisa kelihatan kalau kita itu selisih cukup jauh di bawah Malaysia dan Thailand loh. Jadi apa nih yang bikin kita ketinggalan jauh? Apa karena negara kita salah pemerintahnya, yang padahal kita sendiri juga yang milih? Apa karena ini salah penjajah kita nih, Belanda, yang konon menurut mitos menyebabkan negara bekas jajahannya jadi bodoh-bodoh? Apa harusnya kita dijajah Inggris aja gitu biar bisa makmur kayak Australia? Kalau ada alasannya karena dijajah, hello, coba ya ditengok. Pas kita jadi negara penyelenggara gerakan non-blok di Bandung tahun 1955, dan pas kita jadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, negara tetangga kita, Vietnam, malah lagi sibuk perang saudara dan perang sama Amerika. Mereka perang selama 20 tahun, terbelah dan terpecah tuh. Tapi akhirnya perang berakhir dan mereka bersatu di tahun 1976, merdeka 31 tahun setelah kita. Saat ini ekonominya Vietnam meroket to the moon. Di Vietnam rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7% setiap tahunnya. Lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang ada di kisaran 5%. Kalau begini terus, lama-lama level ekonomi masyarakat kita disalip sama mereka. Di bidang sepak bola aja sekarang kita udah kalah jauh dari mereka. Ya nyari-nyari kesalahan emang gak akan ada habisnya. Muter-muter aja terus. Malah gak bisa bikin kita melangkah maju. Karena balik lagi, gak ada yang sempurna, termasuk kita sendiri. Kalau ngomongin kesempurnaan ya hanya milik Tuhan, dan pelajaran di sekolah aja yang bisa ngasih nilai sempurna. Realistis aja, kawasan Asia Tenggara di saat ini masih berada di dalam kategori negara berkembang, kecuali Singapura ya. Nah, apalagi Indonesia sebagai negara yang paling besar di kawasan. Nggak cuma besar secara geografis ya, tapi juga secara demografis.
Secara geografis kita tuh negara yang sangat luas dengan pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lain. Nah, secara demografis ada 270 juta penduduk yang semuanya butuh penghidupan. Ini jelas bukan perkara yang mudah untuk mengurusnya. Di Piala Asia tahun 2007 kemarin antara Indonesia yang lawan Bahrain, kebetulan gue nonton langsung tuh datang ke stadion. Gue inget banget di momen sebelum pertandingan kita semua nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia. Itu rasanya merinding banget, gila. Satu stadion sekian puluh ribu orang kompak nyanyi satu suara sekeras-kerasnya sampai serak. Euforianya luar biasa maksimal. Mata gue berkaca-kaca tuh waktu itu. Nulis naskah ini pun bikin gue merinding kalau ingat waktu itu. Di momen itulah gue sadar bahwa gue bangga jadi orang Indonesia. Oleh karena itu, pendiri negara kita dengan sangat baik dan visioner menanamkan semboyan yang sangat mewakili Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Pendiri negara kita benar-benar sadar bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, dan ras. Dari ujung timur sampai ujung barat benar-benar berbagai macam. Jelas prinsip persatuan harus diutamakan untuk mengatasi setiap perbedaan. Dari pengalaman itu gue belajar bahwa kita dalam lubuk hati terdalam ini sesungguhnya bangga dengan negara ini. Tapi ya karena keadaan, pemerintah, situasi sosial, kondisi ekonomi dan lainnya bikin kita kecewa. Istilah kata benci tapi sayang, sayang tapi benci, bangga tapi nyebelin. Semua itu karena kita pasti berpikir bahwa seharusnya kita bisa lebih baik dari saat ini. Ya emang kita bukan pemerintah sih, kita juga jadi gak bisa ngikut campur ngurusin APBN seperti yang mereka lakukan. Tapi kita bisa ngelakuin satu hal yang jauh lebih produktif, jauh dari kata destruktif, jauh dari ngomel-ngomel, ngeluh, komplain, atau nyebar hoax. Daripada kita nyalain orang-orang di sekeliling kita, pemerintah kita, penjajah kita, atau siapapun lah yang bisa kita salahin. Lebih baik kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Sudah sebaik apakah kita? Apa yang sudah kita berikan? Sudah setotalitas apa setiap usaha kita? Kita bisa tetap berusaha untuk melangkah maju di setiap pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan. Hal sekecil apapun yang kamu lakukan, walaupun kelihatannya nggak ada sangkut pautnya sama APBN atau makroekonomi, percayalah, itu turut menyumbangkan kemajuan Indonesia. Apa yang lagi kamu kerjain saat ini turut menyumbang peningkatan ekonomi dan kemakmuran negara kita. Karena kita adalah Indonesia. Untuk menuju Indonesia yang membanggakan, mari dimulai dari kita. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.